Ya, hari ini kita bahas tentang satu pengajaran isu tentang akhir zaman yang mempengaruhi banyak gereja-gereja awal ya, gereja-gereja awal seperti Korintus, kemudian gereja termasuk Filipi, Galatia, Kolose, Efesus juga tentang konsep kebangkitan orang mati. Nah, kita buka dalam 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 itu ada 3 bagian. Nah, kita lihat ada 3 bagian. 1 Korintus 15 ada 3 bagian ya. Bagian pertama, kebangkitan Kristus. Jadi itu sumber, asal. Kayak orang ngomong itu berawalnya. Jadi mulainya. Jadi kebangkitan itu tidak ada satu orang pun bangkit dari kematian. Walaupun ada konsep orang diangkat oleh Tuhan. Ya, seperti Henok itu kan diperkirakan diangkat oleh Tuhan. Elia juga diangkat oleh Tuhan. Berarti tidak mengalami kematian secara fisik itu ya. Tidak mengalami kematian secara fisik, tapi sudah mendapatkan satu pengangkatan. Dan itu orang-orang hanya beberapa orang saja yang sangat khusus. Jadi Henok, Elia, dan salah satunya adalah yang nanti kita lihat yang juga dipercaya diangkat itu Musa. Tetapi itu masih perdebatan ya. Jadi tidak ada di dalam firman Tuhan itu Musa diangkat, itu tidak begitu jelas. Tapi diperebutkan oleh malaikat betul ya. Di situ ada keterangan. Nah, kita hari ini belajar tentang 3 macam kebangkitan ini dan 3 macam kematian. 3 macam kebangkitan, 3 macam kematian. Pertama, kebangkitan Kristus, 1 Korintus ayat 1 sampai 11. Ya, satu perikop itu 1 sampai 11. Nanti kalau bisa bahasa Ibrani, kalian lihat semua kata kerja bangkit dan kebangkitan itu memakai kata kerja apa? Bentuknya apa? Present, ya kan? Terus kemudian apakah itu aorist tense atau bukan? Nah, itu juga harus tahu. Kenapa kalau itu aorist tense apa artinya? Kalau itu present apa artinya? Kalau itu bersifat indikatif juga, itu semua harus kalian tahu. Kalian nanti dapatkan bahasa Ibrani dan kalau sudah dapat ya puji Tuhan ya. Jadi bisa dipakai tools itu ya, alat bahasa Ibrani itu kan alat untuk mengerti lebih luas, lebih dalam dan lebih tepat firman Tuhan. Nah, jadi isu akhir zaman ini adalah isu tentang hal-hal yang berkaitan dengan eskaton. Eskaton itu berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi. Jadi dinubuatkan, ya kalau kita ngomong diprediksikan ya, tapi bukan prediksi yang ngawur, tapi ini sudah ditetapkan. Di situ eskatologi. Jadi hal-hal yang sudah ditetapkan Tuhan akan terjadi di akhir zaman. Itu maksudnya gitu. Dan kebangkitan kedua yang kita pelajari adalah kebangkitan kita, kebangkitan orang percaya, kebangkitan kita. Jadi jelas sekali ini bukan kebangkitan orang mati yang secara umum, tapi ini kebangkitan kita, hanya orang percaya. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya gereja, kebangkitan kita, artinya kebangkitan kita adalah kebangkitan yang berdasarkan kebangkitan Kristus, yang dimulai dengan lahir baru kita. Ya, dimulai dari lahir baru kita. Itu ayat 12 sampai ayat yang ke bawah itu ya. 34 ayat 34. Jadi 12 34 itu kebangkitan kita. Dan yang terakhir kebangkitan yang membawa kita masuk dalam hidup kekal di akhir zaman ya. Itu adalah kebangkitan tubuh. Kebangkitan yang akan datang, kebangkitan tubuh yang sempurna. Jadi tubuh kita ini akan diubahkan dengan tubuh yang sempurna. Ya, ini harus jelas. Dari ayat 35 sampai 58. Jadi hampir sepertiga ya, kira-kira sepertiga gitu, 33%. Bisa terbagi rata seperti itu. Jadi 1 Korintus 15 ini membahas tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Ya, ada 3 macam kebangkitan.
Dan 3 macam kebangkitan ini menunjukkan kepada kita adanya suatu kematian yang juga 3 macam kematian. 3 macam kematian. Ya, itu apa saja? Nanti sambil ditulis, dan kan ini sudah saya kasih ya. PowerPoint-nya sudah saya kirim di WA semuanya. Kita lihat sekarang natur kebangkitan. Nah, kebangkitan itu karya dari siapa? Khususnya Yesus itu bangkit karya siapa? Ya, khususnya Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus ini. Nah, kita tahu bahwa kebangkitan Kristus itu terjadi oleh siapa, karena siapa? Oleh siapa, karena siapa? Dan untuk apa juga? Ya, alasannya tuh mengapa dia mesti bangkit. Nah, itu kita harusnya sudah tahu semua jawaban-jawaban ini ya. Kenapa? Karena jawabannya jelas ada di dalam firman Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang dilakukan oleh Tritunggal. Loh Pak, Yesus mati mana bisa membangkitkan dirinya? Itu kan. Kan dia mati. Ya, jangan lupa bahwa dia adalah Allah. Allah yang tidak akan mati. Jadi Yesus itu mati dalam tubuhnya, dalam inkarnasinya, tapi dia tidak mati sebagai Allah. Allah tidak akan mati. Allah itu tidak akan berpisah dengan Bapa, dan Allah itu tidak akan pernah berpisah dengan Roh Kudus, dan semuanya jadi satu. Secara esensi Allah itu tidak bisa terlepas. Tetapi secara tubuh manusia di dalam menanggung dosa itu, dia harus terpisah dari Bapa. Ya, terpisah dari Bapa. Eli Eli lama sabachthani. Itu adalah satu misteri yang luar biasa. Allah yang menjadi manusia ditinggal oleh Bapaknya, oleh Allah, dan sebenarnya adalah itu ditinggal oleh dirinya sendiri. Kalau kita mau berpikir Allah itu Esa, berarti Yesus itu kan Allah, dia Esa, satu dengan Bapa, dan itu Allah. Dan dia mau menjadi manusia dan merelakan dirinya terpisah dari Bapa sebagai manusia, bukan sebagai Kristus anak tunggal Bapa, bukan, tapi sebagai manusianya, bukan putra Allah, tetapi sebagai anak yang lahir yang bernama Yesus. Ya, itu betul-betul terpisah dalam waktu 3 hari secara manusia, tanda petik manusia. Nah, kita akan pelajari, betulkah ini karya Tritunggal? Gitu kan? Nah, kita lihat Matius 22 ayat 29. Kita buktikan ya dalam firman Tuhan. Matius 22 ayat 29. Matius 22 39. Saya bacakan. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah hukum kasih. Ya, sama itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 29. Nah, ini ya. Mana 29? Ini keliru, sorry. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti, tanda petik, malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Artinya malaikat di surga itu tidak berkaitan dengan dunia sekarang ini. Dunia yang lain sama sekali. Dunia yang akan datang, dunia kekal. Jadi segala sesuatu yang bersifat dosa itu tidak ada, sudah dihapus oleh Tuhan. Itu malaikat di surga. Jadi malaikat di surga itu sekarang sudah bersih. Jadi waktu iblis, Lucifer itu jatuh dalam dosa, yang sudah diusir oleh Tuhan, dibuang, berarti sudah tidak ada lagi yang bersifat mematikan, yang dibuang oleh Tuhan. Begitu ada dosa, langsung pemberontakan, langsung dihempaskan oleh Tuhan. Jadi surga itu adalah tempat di mana tidak ada bertahtanya dosa dan kejahatan, kegelapan. Jadi surga itu adalah terang. Jadi dalam terang tidak ada gelap. Itu konsep-konsep dasar ya. Nah, kita harus tahu. Oke, kita lihat ini. Jadi waktu kita melihat kebangkitan itu ada, dan kalau kita tidak percaya kebangkitan, itu artinya kita orang sesat. Jadi kalau kita mendengarkan ada pendeta tidak percaya kebangkitan, itu berarti sesat. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan Matius 22:29, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci
maupun kuasa Allah. Jadi bukan hanya kamu tidak mengerti kitab suci, kamu tidak mengerti benar bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati dan menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan yang sudah jadi tulang-tulang pun bisa. Nah, itu dijamin oleh Tuhan. Nah, oke, kita lihat 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Perhatikan ya. Nah, karena kita hidup di dalam dunia roh, hidup di dalam rohani, bukan hanya jasmani, maka kita harus berpikir, kita harus tahu orientasi kita hidup itu bukan untuk makan, minum roti dan air saja gitu ya. Tetapi lebih dari itu. Hidup kita itu hidup yang dari firman. Makanan kita adalah firman Allah. Minuman kita adalah firman Allah. Makan dan minum kita adalah Kristus. Akulah roti hidup, akulah air hidup. Dan dialah hidup kita. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jelas ya? Hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi siapakah yang membangkitkan orang mati? Kalau kita lihat ada beberapa adat istiadat di Indonesia ini kan bisa membuat mayat berjalan. Ya, di Bali, di Toraja, atau di tempat-tempat lain. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Itu bisa membuat mayat berjalan tapi bukan hidup. Ya, jelas ya. Bukan hidup lagi. Bukan terus kemudian melek dan hidup seperti normal lagi. Tidak ada. Yang bisa melakukan itu adalah Allah. Nah, jelas ya. Jadi sini adalah Allah. Jadi Yesus mati, yang bisa membangkitkan siapa? Otomatis Allah. Ya, kalau Yesus itu pribadi anak, yang membangkitkan siapa? Ya Bapa atau Roh Kudus. Jadi dua itu. Apakah ada buktinya enggak di Alkitab bahwa Bapa itu membangkitkan anak, Roh Kudus membangkitkan anak? Nah, buktinya ada enggak dalam kitab suci? Nah, kita pelajari ini. Ya. Oke, kita lihat Yohanes 10. Yohanes pasal 10 ayat 18. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini ya. Jadi saya bacakan ya. Ayat 17, saya bacakan ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia memberikan nyawanya untuk apa? Menerimanya kembali. Nah, itu menunjukkan kematian. Memberikan nyawanya kematian dan dia menerimanya kembali. Diberikan kepada Bapa dan Bapa kembalikan kepada dia dan memuliakan dia. Jadi kalau kita baca Yohanes 12 ayat 32, barang siapa yang ada di bumi ini, meninggikan anak di bumi ini, maka semua orang akan dibawa oleh Tuhan, Bapa itu datang kepada Kristus. Jadi kalau kita meninggikan Kristus, itu orang-orang akan dibawa, datang, dan kita memberitakan Kristus, orang-orang berdosa itu akan dibawa untuk datang kepada Kristus dan percaya kepada dia, meninggikan dia. Dan itu dari siapa? Itu dari Bapa. Bapak yang memanggil mereka, Bapak yang menarik mereka, Bapak yang memilih mereka, Bapak yang menetapkan mereka, yang menentukan mereka untuk diberi anugerah dan dengan kuasa Roh Kudus dilembutkan hatinya datang pada Kristus, percaya pada Tuhan Yesus. Sejahat apapun orang itu, jika kemurahan Allah memilih dia, maka dia menjadi orang yang begitu lembut dan bertobat, menyesal dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ayat 18 ya. Jadi jelas ya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Yesus mati itu karena siapa? Banyak orang, wah Yesus mati karena dibunuh orang Israel. Diadili dan dihukum oleh para pemimpin agama. Dan oleh tentara Romawi. Disalibkan, dipaku kayu salib, dia mati. Jawabannya adalah, bukan itu. Kenapa? Yesus mati, kenapa dia bisa mati? Karena dia menyerahkan nyawanya. Dia memberikan nyawanya dan kemudian dia disalib, dipaku, dipecuti, kemudian ditombak dan dikasih mahkota duri, disiksa habis-habisan. Itu setelah dia serahkan. Jadi kalau kita lihat doa di Taman Getsemani, itu ada satu rahasia yang luar biasa di sana. Apa rahasianya? Coba kita lihat ya. Tuhan Yesus sebelum dia berdoa di Taman Getsemani, waktu dia dibenci orang-orang Yahudi, orang Israel itu ya, orang Yahudi, dan juga dibenci oleh
ahli Taurat, orang Farisi, serta kaum Zelot juga, dan semua banyak benci dia. Pemimpin-pemimpin agama dan rohaniawan dan pemimpin negara itu sangat benci dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu melanggar, banyak dipikir melanggar hukum Sabat, Taurat, dan semuanya. Dan perhatikan baik-baik, waktu mereka datang dan kemudian mereka marah dengan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus itu dimusuhi oleh mereka? Karena satu hal, karena dia adalah Allah sendiri, dia mengaku sebagai Allah. Dan dia mengaku sebagai Allah, maka dia harus dihukum mati. Dia menghujat Allah. Dan dia tidak menghormati Taurat, dia tidak menghormati Sunnah, dia tidak menghormati kedudukan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi dan kaum Farisi itu, dan semua apa yang ada itu semua dia sepertinya dia tuh melawan semuanya dan mengobrak-abrik semuanya. Dan padahal dia sebenarnya adalah menempatkan kebenaran-kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Mereka yang menyelewengkan, nah mereka yang marah. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus waktu dia menyerahkan nyawanya itu, waktu mereka dimusuhi, nah kita perhatikan di sini. Waktu Tuhan Yesus dimusuhi dan mau dikepung dan mau dibunuh, itu berkali-kali tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada satu orang bisa sentuh dia. Disentuh aja nggak bisa. Jadi saya mau musuh Tuhan Yesus ya, terus saya mau menyentuh dia, apalagi mau menempeleng dia, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan belum menyerahkan nyawanya, belum memberikan nyawanya. Dan pada saat kapan Tuhan Yesus memberikan nyawanya? Jelas sekali, Tuhan Yesus memberikan nyawanya pada saat dia berdoa di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu kita dibukakan satu rahasia apa? Disitulah tubuhnya bisa dipukul, bisa ditempeleng, bisa dimahkotai duri, dan banyak hal yang dia bisa serahkan semuanya, termasuk kepalanya dimahkotai, diludahi, itu dihina luar biasa, terus mikul salib dan dipaku di kayu salib. Itu karena apa? Bukan karena mereka, bukan, karena dia menyerahkan. Kalau dia nggak nyerahkan, nggak ada satu orang bisa sentuh dia. Dia dikepung banyak, mau dilempari batu, dirajam itu, dia bisa jauh langsung. Dan orang-orang ngepung itu, kok bisa ini? Dia sudah jauh. Dari mana kuasa itu? Nah, itu dari keilahian, ketuhanannya itu yang melindungi dia dan belum waktunya. Tapi setan dan kerajaan kegelapan itu ingin membunuh dia sebelum waktunya. Dan Tuhan selalu seperti itu. Kalau sudah belum waktunya dan sudah tidak bisa, dan setan itu sudah menguasai dunia ini, maka Tuhan memakai kuasa keilahiannya untuk melewati itu semua. Kenapa? Karena sudah kuasa setan sudah meliputi semua dan tidak mungkin kalau Kristus tidak menyelamatkan diri, tidak mungkin itu, ya, dengan kuasa keilahiannya. Tetapi pada saat dia di dalam doa Getsemani, nah di situ ada satu rahasia. Kristus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah. Mulai saat itulah dia ditempeleng, dia diludahi, dia ditendang, dan segala sesuatu penderitaan fisik yang dialami itu terjadi. Dan kenapa Tuhan Yesus sampai berdoa, sampai mengucurkan air matanya seperti darah? Karena dia tahu penderitaan yang luar biasa, dia dalam kesedihan yang hebat sekali. Dan dia menangis dengan luar biasa, sampai akhirnya keluarlah tetesan air mata yang bercampur dengan darah, ya. Nah, di situ kita lihat ya. Jadi kita tahu bahwa dia menyerahkan nyawanya dan tidak ada orang bisa mengambil nyawanya kalau bukan dia serahkan. Nah, ayat 18. Yohanes 10:18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jelas ya? Nah, di situ terjadi perdebatan luar biasa. Nah, kita tidak melihat itu. Jadi kebangkitan itu karya siapa? Allah. Allah dalam arti secara umum ini ya. Allah yang esa itu. Nah, kita kemudian melihat ini. Bahwa Bapa itu memberikan semua kuasanya itu pada anaknya. Jadi anak berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya. Nah, arti mengambilnya itu
sama persis dengan membangkitkan dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan Yesus berani ngomong seperti ini. Akulah kebangkitan. Nah, kalau dia kebangkitan berarti dia kan nggak mati. Dia bisa bangkit. Kalaupun dia mati, dia bisa bangkit. Jadi kematian tidak bisa kalahkan dia. Dan dia ucapkan dalam kata-katanya dia dalam Yohanes pasal 5, kita lihat ya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Bukan hanya bangkit, dihidupkan. Bukannya dibangkitkan terus mati lagi, enggak. Bangkit, hidup, dan selama-lamanya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Termasuk dirinya sendiri. Termasuk kita semua dibangkitkan oleh anak. Oleh Bapa dan oleh Roh Kudus. Sama. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku. Dan itu jelas sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut, dari maut ke dalam hidup. Nah, pindah transfer itu bentuknya adalah kalimat aorist tense. Ya, bentuknya itu adalah dipindah sekali dan tidak akan balik lagi. Orang bertobat itu menyesal dalam dosanya, dia mati dalam dosanya, dibangkitkan Tuhan, dan dihidupkan, bukannya dibangkitkan, dihidupkan dalam kebenaran dan hidup serupa dengan Kristus. Dan itu adalah bentuk sekali dilakukan Tuhan, seluruh paketnya itu dikasih oleh Tuhan sampai kita sempurna dan tubuh kita dibangkitkan di akhir zaman. Jadi kita pelajari ada 3 kebangkitan dalam 1 Korintus tadi ya. Jadi pasal 1, pasal 15 ayat 1 sampai 12, terus pasal 20 12 13 terus sampai kepada 34 dan sisanya kebangkitan tubuh. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan kita orang percaya, kebangkitan tubuh kita akhir zaman. Jadi ada 3 kebangkitan macam ya dalam 1 Korintus 15. Jadi jelas sekali dikatakan di sini bahwa Bapa membangkitkan, anak juga membangkitkan. Kenapa membangkitkan? Bapa dan anak membangkitkan. Nah, perhatikan Saudara, ayat 26. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Saya barusan ini mengajar tentang kemandirian Allah yang sangat penting. Doktrin Allah yang sangat penting adalah kemandirian Allah. Nah, saya harapkan nanti saya kasih videonya dan kalau bisa diringkas ya, diringkas dengan baik. Nah, di situ ada satu sifat Allah yang kita kadang-kadang kurang mengerti ini dan jarang sekali dibahas, kemandirian Allah. Yang banyak itu kekudusan, kasih Allah gitu kan. Padahal di belakang itu semua ada satu sifat Allah adalah Allah tidak bergantung pada siapapun. Allah hanya bergantung pada diri sendiri. Nah, itu adalah kemandirian Allah. Dikatakan di sini, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu artinya mandiri. Tidak bergantung pada apapun. Keselamatan tidak bergantung pada siapapun. Pengudusan hidup kita tidak bergantung pada siapapun. Semua karya Allah dan anugerah Allah. Jadi mulai dari keselamatan, pengudusan, panggilan, pelayanan, dan Tuhan rencanakan, Tuhan tetapkan. Semua itu, semua rencana dan semua pekerjaan itu karya Allah, anugerah semata. Loh Pak, saya bertanggung jawab? Enggak. Di situ. Saya bertanggung jawab? Ya bertanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab? Ya, karena saya kan orang yang harus melakukan semua kewajiban saya. Betul. Kamu bisa bertanggung jawab, kamu bisa melakukan itu dari mana? Kamu bisa ngerti tanggung jawabmu. Ya anugerah Allah lagi. Jadi mau bertanggung jawab, mau kamu menyesali dosamu, kamu mau taat, itu semua anugerah Allah. Jadi bukan pekerjaanmu. Nah, itu bisa dibaca dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan, menganugerahkan pada kamu, yang menyelesaikan, menggenapi semua apa yang ada dalam hidupmu adalah Allah. Mulai dari keinginanmu, perasaanmu, semua. Itu Allah yang rancang, rencanakan semua. Bahkan yang kejadian musibah, kejahatan, kegelapan, dosamu semua itu di dalam anugerah Allah yang luar biasa. Ya.
Oke, kita lihat ini jelas sekali. Jadi Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa dan anak itu punya hidupnya masing-masing. Dan kalau hidup berarti dia bisa, kalau anak disalibkan dan mati, maka dia punya hidupnya sendiri. Dia bisa menghidupkan diri sendiri. Kalau kita nggak punya, kita dari Tuhan. Ya, bukan dari diri anak, bukan dari Bapak, bukan. Kita hidup karena diberi hidup. Kalau Allah hidup dari dirinya sendiri, yang nggak hidup terus, nggak pernah mati. Hidupnya Allah adalah hidup yang kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Nah, itu. Ya, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar, bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum mati, hukuman kekal. Jadi ada orang bertanya, Pak, orang berdosa kan nggak dibangkitkan, hanya orang benar. Saya beritahu, salah. Kenapa? Orang berdosa kalau nggak dibangkitkan, kapan dihakimi? Orang berdosa kalau nggak dibangkitkan, kapan dihakimi? Dia mati. Dia harus dibangkitkan, dia harus menghadap tahta Allah. Jadi orang berdosa dan tidak berdosa, orang Kristen dan orang bukan Kristen, itu semua dibangkitkan Allah. Baru setelah itu dipisah, dihakimi. Nih, kamu sebelah kiri, kamu kambing, kamu gadis bodoh, kamu ilalang, dan kamu gandum, kamu gadis bijaksana. Kamu adalah anak-anak kerajaan Allah. Kamu adalah gadis bijaksana. Kamu bukan kambing tapi domba. Nah, di situ. Ya. Jadi ini jelas ya. Nah, kita lihat ayat 29 kita sudah lihat. Dan mereka yang berbuat jahat akan keluar bangkit dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya, yang baik ya, yang jahat itu masuk dalam hukuman. Nah, kita lihat sekarang ayat yang ke pasal 6 ya, Yohanes pasal 6 ayat 38. Kita lihat. Saya bacakan. Yohanes pasal 6 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau Tuhan Yesus mati nggak bangkit, bagaimana Dia bangkitkan orang? Nggak mungkin. Karena Dia bangkit, maka Dia bisa membangkitkan orang. Dan semua orang percaya dibangkitkan, semua orang berdosa dibangkitkan untuk dihakimi oleh Dia. Dan itulah kebangkitan penghakiman. Kebangkitan dari orang-orang yang dibangkitkan dalam kematian adalah kebangkitan mereka masuk ke dalam penghakiman dan ditentukan untuk masuk dalam neraka, hukuman maut itu. Nah, sedangkan orang percaya, kebangkitannya itu, kebangkitan tubuhnya, itu diberikan nanti akhir zaman, penghakiman. Tapi kebangkitan hidup kita sudah terjadi pada saat kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah kebangkitan kita. Kebangkitan dari dosa. Ya. Oke, nanti saya jelaskan tentang 3 macam kematian, 3 macam kebangkitan. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Jadi, Putra Allah atau Yesus itu membangkitkan dirinya sendiri. Dia memberikan nyawanya, dia menariknya kembali, menerimanya kembali. Dari siapa? Dirinya sendiri. Seperti Bapak punya hidup dalam dirinya sendiri, anak juga punya hidup dari dirinya sendiri. Jadi ini jelas ya. Jadi Bapak dan anak itu setara. Nah, nanti Roh Kudus juga setara sama. Jadi ini adalah Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Allah yang kita sembah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang terakhir, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sama seperti Yohanes 5 ayat 29. Ya 28 tadi kan. Orang-orang yang percaya keluar dan hidup dibangkitkan lebih dulu. Baru setelah itu orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang jahat. Sama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Rasul Paulus punya konsep sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia wahyunya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mendapatkan wahyu itu. Mendapatkan
firman itu dari siapa? Dari Kristus. Jadi nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Dikatakan di sini, malaikat penghulu, malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ya, akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, barulah orang-orang yang mati di dalam dosanya. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal ya, waktu itu mau terjadi akhir zaman itu kita masih tinggal di dunia ini, karena sudah diangkat semuanya. Nah, perhatikan saudara, kita nggak mati, yang masih hidup ya, kita nggak mati. Ya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi nanti di akhir zaman itu terjadilah apa? Terjadilah satu kejadian yang luar biasa. Yesus waktu datang dan orang percaya itu ada di bumi, dan mereka yang percaya ada di bumi itu Tuhan bangkitkan orang-orang mati itu. Yang pertama orang percaya dibangkitkan, dan kedua orang-orang yang mati dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup itu ini sesaat ya, bukan terjadi ini dulu enggak, ini kejadiannya itu sekejap. Karena simultaneous itu artinya tidak berurutan seperti pikiran kita kronologis, enggak. Ini terjadi dalam waktu yang tunggal, waktu yang kekal, waktu yang di dalam waktu Allah. Jadi waktu terjadi itu langsung diangkat orang percaya, dan kemudian orang yang tidak percaya diangkat. Nah, yang di bumi gimana? Orang-orang di bumi yang percaya dan tidak percaya. Yang percaya diangkat langsung bersama dengan Tuhan, yang tidak percaya langsung dihempaskan semua. Itu langsung. Ya. Perhatikan ya, itu langsung, kita harus tahu. Nah, sebentar, sini saya mau balas. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, tentang Roh Kudus ya. Apakah Roh Kudus membangkitkan juga? Kita lihat ya. Roma 8 ayat 11. Kita lihat. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi dikatakan di sini apa? Menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi siapa yang membangkitkan? Yesus, tadi kita sudah tahu. Tuhan yang membangkitkan, Allah membangkitkan. Yesus sendiri membangkitkan, dan kita melihat sekarang Roh Kudus dikatakan di sini. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus, jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Roh Kristus, rohnya Yesus, rohnya anak Allah. Jadi bukan Yesus punya roh, bukan. Ini Roh Kudus, roh Allah, roh Yesus, roh Kristus, roh Tuhan. Itu adalah pribadi ketiga. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, kita lihat sini. Ayat 10, ya, mundur. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang mati, yang memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Jadi kita sudah hidup di dalam kematian kita itu yang dibangkitkan, mati di dalam dosa kita, dan dibangkitkan dalam kematian Kristus. Maka roh kita itu bangkit. Tapi tubuh kita belum dibangkitkan. Tubuh kita masih dalam dosa. Nah, nanti dibangkitkan. Bagaimana dibangkitkan? Roma pasal 8 mengatakan, roh Allah itu, roh Kristus itu, roh Dia itu, yang membangkitkan Kristus itu akan membangkitkan kita. Karena roh Kristus, roh Kudus itu diutus mendiami hati kita sampai akhir zaman. Dan begitu Tuhan Yesus datang, roh yang mendiami kita itu membangkitkan kita. Tubuh kita dibangkitkan. Karena roh kita sudah melek. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi tubuh kita
Nggak bisa. Jadi waktu saya mati, roh saya bersama dengan Tuhan, tubuh saya di dunia ini hancur. Tinggal tulang belulang. Tubuhnya, dagingnya itu hancur semua. Dimakan belatung dan habis. Dan tulang pun nanti juga sama. Lama-lama juga jadi fosil kan. Jadi fosil itu akhirnya jadi minyak. Jadi sumber daya minyak yang kita lihat itu. Jadi itu minyak sebenarnya. Minyak itu dari tubuh binatang, hewan, manusia yang terkumpul ribuan tahun akhirnya di kehidupan. Ya. Oke, kita lihat sekarang Bapak. Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas. Jadi siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, Roh Kudus membangkitkan dia, terus kemudian siapa? Bapa surgawi membangkitkan dia. Jadi saudara-saudara jangan saya pernah mendengarkan pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Jadi yang membangkitkan Yesus itu bukan Yesus sendiri. Yang membangkitkan itu Bapa, dan kemudian mereka mengarang satu pengajaran. Jadi Yesus itu nggak punya kuasa untuk membangkitkan. Bapa membangkitkan dia, baru dia punya kuasa. Oh, itu ada pendeta-pendeta yang di YouTube itu banyak sekali ngajar, dan betul-betul itu menyesatkan pengajarannya. Dan pendeta-pendeta ini itu mengatakan bahwa Yesus itu jauh lebih rendah dari Bapa. Itu di bawahnya Bapa. Bapa itulah Allah sejati. Yesus itu Allah yang diberi kuasa oleh Allah. Jadi bukan Allah yang sebenarnya. Yang Allah sebenarnya itu ini. Ya Allah yang Yahweh yang Bapa itu. Nah, saudara, itu salah besar. Kenapa? Karena dia memakai semuanya itu dalam ukuran bahwa Bapa itu adalah yang Allah tunggal itu dan bukan anak. Padahal kita baca dari kebangkitan, dari penciptaan semuanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja semuanya. Termasuk hari ini kita pelajari. Bapa membangkitkan, Yesus sendiri bangkit sendiri, Roh Kudus membangkitkan dia. Jadi betul-betul kebangkitan itu karya Allah Tritunggal. Dan itu terjadi bukan hanya dalam diri Yesus, tapi juga diri orang percaya. Pada waktu kita tidak mengenal dalam dosa, dalam kegelapan, terus Tuhan memanggil kita dan kemudian Tuhan membuka dengan kuasa terang Roh-Nya Kudus itu, dan Tuhan menarik kita, memilih kita datang pada Kristus bertobat. Itu adalah Bapa yang penuh dengan welas asih, belas kasihan, kemurahan, dan menghantar kita dengan kuasa damai sejahteranya, membawa kita dengan kemurahannya untuk datang pada Kristus dan menghantar kita merencanakannya. Wah, itu luar biasa. Jadi keselamatan kita, pengudusan kita, kebangkitan kita, semua itu hasil karya kerja Allah Tritunggal. Kenapa saya katakan demikian? Karena disinilah kita melihat Alkitab menjelaskan dengan sangat teliti. Saya kadang-kadang bisa maklum kalau orang tidak belajar, ngajar salah. Tapi kalau salah itu, ya kamu harus belajar. Soalnya kalau kamu salah mengajar, menyesatkan orang, kamu sedang mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Dan kita tidak main-main. Orang yang menyesatkan itu akan dihukum oleh Tuhan dengan diberi kilangan, batu kilangan, dan dilempar ke dalam laut, ke dalam neraka. Jadi saya percaya pendeta-pendeta yang mengajar salah itu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jangan menyesatkan anak-anak kecil ini. Itu ada dalam Alkitab. Mereka begitu polos dan kamu ajar salah, mereka kemudian salah, imannya salah. Itu yang paling bertanggung jawab bukan jemaatnya, pemimpinnya, pengajarnya yang dihakimi Tuhan dan langsung dihempas dalam laut dan masuk dalam hukuman dan tidak bisa keluar lagi. Jadi hati-hati, saudara. Jadi kalau mendengarkan pengajaran, terus saudara dikirimi macam-macam YouTube dan semuanya, cek dulu di Alkitab. Jangan asal, oh iya ini bagus kayaknya. Iya ini. Bener nggak ini ngomongnya? Ada nggak firman Tuhannya? Mana firman Tuhannya? Ada nggak dasarnya? Nggak ada dasarnya. Wah ini kok cerita pengalaman doang. Wah saya begini-begini. Wah nggak bisa. Kenapa? Ini orang dunia juga bisa ngomong gini. Tapi orang kalau memberitakan firman Tuhan harus ada dasarnya. Maka kita belajar supaya kita punya dasar yang benar-benar dasarnya adalah firman Allah.
kita belajar bertanggung jawab. Ya, kita lihat lagi Kisah pasal 2. Ya, Kisah pasal 2 ayat yang 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ya, jadi jelas sekali. Tetapi Allah membangkitkan dia dan dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Ayat 32 kita lihat. Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, Allah itu Allah Bapa ya, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Itu Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Luar biasa ini ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, dan ini Petrus berkata kepada bangsa Israel. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia ditinggikan, dialah Kristus, dialah Yehova, dialah Yahweh itu. Setelah itu kurios itu jelas sekali, itu sama dengan Yahweh. Ya, dan inilah satu kalimat yang menggugah hati kita. Kita lihat Kisah 3 ayat yang ke-15. Ini bukti putih Alkitab. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Ya, dikatakan, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kamu adalah saksi. Ya, ayat 26, saya bacakan. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kisah 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat yang ke-10. Pasal 10. Kisah 10 ayat 40 yang paling bawah. Kita lihat ini ya. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi itu semua adalah rencana karya Bapa surgawi. Yesus dibangkitkan pada hari kedua dan dia diperkenalkan kembali pada 40 hari menampakkan diri, dan itu semua adalah dikehendaki Bapa supaya menjelaskan apa yang harus diperbuat dan apa yang harus dipercaya oleh orang dunia ini. Ya, jadi itu jelas sekali. Pasal 13, Kisah pasal 13 ayat 30. Ya, kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan 500 orang Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia dibangkitkan oleh Bapa dan tubuhnya itu selama 40 hari itu dimuliakan oleh Bapa, dan Yesus menjelaskan kembali seluruh rencana apa dia datang. Jadi 3,5 tahun itu Tuhan Yesus kemudian ringkas dengan apa? Mengulang semua selama 40 hari. Mengapa dia datang dan dia harus kembali kepada Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan apa yang terjadi di akhir zaman, dia jelaskan itu 40 hari. Tentang Injil Kerajaan Allah selama 40 hari. Tentang dirinya menggenapi perjanjian lama dan akan menggenapi seluruh dunia ini di akhir zaman dia akan datang. Dan dia jelaskan itu 40 hari. Itu kursus 40 hari. Jadi kalau satu hari kita belajar 8 jam, maka itu kali 40, 320 jam. Jadi itu sudah setara dengan mungkin hampir S1 dalam 1 bulan 10 hari. Jadi siang malam, apakah itu hanya 8 jam? Apakah sampai malam? Kalau sampai malam bisa sampai 12 sampai 18 jam. Kalau 18 jam dikali dengan 40 hari,
Wah, itu bisa di atas S1, gelar S1 itu. Jadi bayangkan para rasul itu 3,5 tahun diajar, 40 hari intensif diajar lagi, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan barulah Roh Kudus dicurahkan, dan memimpin semua yang dia katakan diajarkan, itu kemudian diwariskan kepada gereja Tuhan. Sampai kita hari ini bisa sekolah, bisa datang, bisa belajar, dan itu semua karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkarya bukan hanya kita, wow, bisa kemudian tergeletak, kemudian tertawa-tertawa. Bukan. Roh Kudus berkarya membawa kita mengerti rencana keagungan Bapa di dalam Kristus. Dan itulah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluar dari hal ini, saudara, itu semua bukan kepenuhan Roh Kudus. Itu semua adalah hal-hal yang bersifat ekspresi semua. Kepenuhan Roh Kudus itu adalah kepenuhan firman, kepenuhan Kristus. Dan kita tidak mungkin bisa menerima tanda petik konsep kepenuhan Roh Kudus tanpa kita melihat adanya kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Nah, mungkin, saudara. Ya. Jadi dalam Alkitab itu yang ada kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, dan tidak pernah dikatakan ada kepenuhan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus ada, yaitu konsepnya. Di dalam pengajaran doktrin Roh Kudus sudah saya ajarkan ini. Nah, sekarang kita lihat ayat 33 ya. Dan 34 sampai 37. Telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti ada yang tertulis dalam Mazmur 2. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau. Allah telah membangkitkan dia. Sudah bayangkan dalam kisah para rasul ini, kebangkitan itu diajarkan berulang dan puluhan kali. Dibangkitkan. Allah membangkitkan Yesus, Bapa membangkitkan Yesus, Roh Kudus membangkitkan Tuhan Yesus. Terus kemudian Roh Kudus, Bapa dan Yesus membangkitkan kita, orang-orang percaya. Bukan hanya orang percaya, orang-orang jahat pun dibangkitkan untuk dihakimi. Kita untuk dibawa dalam hidup persekutuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan ini diajarkan. Jadi kalau kita nggak percaya, ya iman kita akan sia-sia. Demikian firman Tuhan ya. Dan jelas sekali ayat yang ke-37. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah, di dalam Kristuslah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, Taurat, sunat, dan semuanya. Termasuk hukum gerejamu, termasuk aliran gerejamu, teologi gerejamu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Kristus. Dan itu jelas. Jadi ini adalah pelajaran tentang kebangkitan Tritunggal yang berkarya dalam Kristus, dalam diri orang percaya, dan sampai kita akhir zaman. Ya, oke. Kita lihat ini. Nah, saya tidak membahas banyak tentang dalam sejarah ya. Sejarah gereja bagaimana itu cuman saya ringkas sedikit saja. Doktrin kebangkitan dalam sejarah gereja. Orang Farisi dan orang Saduki itu berbeda. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Orang Farisi percaya. Jadi orang Farisi dan orang Saduki itu bertentangan. Ahli Taurat percaya ada kebangkitan. Hanya orang Saduki dan semua filsuf aliran-aliran Yunani tidak percaya ada kebangkitan. Termasuk semua agama yang ada. Tidak percaya ada kebangkitan. Dan mereka percaya ada reinkarnasi. Kalau manusia berdosa, banyak dosanya, itu akan menjadi lebih rendah. Jadi monyet. Ya. Kalau jahat lagi, jadi kecoa. Ya. Lebih jahat lagi, jadi nyamuk. Jadi tambah kecil gitu. Akhirnya mungkin jadi virus. Pandemi ini mungkin virus-virus orang jahat. Ya, menurut mereka reinkarnasi. Orang-orang jahat itu tambah jahat, tambah kecil dia. Nah, kalau dia baik, dia menjadi orang yang naik kedudukannya. Sampai dia saking baiknya, dia diangkat menjadi orang kudus, diangkat menjadi dewa, diangkat menjadi kepala dewa. Ya, kepala dewa. Dewa-dewa semua itu yang paling baik di antara semua itu yang luar biasa baiknya itu akhirnya dewa. Dan kalau sudah jadi dewa, dewanya dewa, dia menjadi apa? Jadi Tuhan. Jadi manusia jadi Tuhan, manusia jadi kecoa. Jadi bisa jadi kecoa, bisa jadi Tuhan. Menurut filsuf Yunani seperti itu. Reinkarnasi, turun. Strata yang bawah, yang rendah, strata yang tinggi, yang atas.
Jadi kekristenan menolak ini karena tidak ada kepercayaan ini. Nah, ini jelas ya. Nah, Origen itu melawan aliran-aliran sesat gereja pada waktu abad pertama gereja mula-mula. Origen ini juga murid para rasul ya. Dan dia mengatakan melawan Celsus dan Gnostik yang tidak percaya bahwa tubuh yang dikubur dalam kuburan inilah yang dibangkitkan. Mereka tidak mungkin bisa ngerti, tubuhnya udah hancur gimana bangkit. Nggak bisa. Kalau ada tubuhnya bangkit ya bisa gitu. Kalau sudah hancur, tinggal tulang belulang semuanya, gimana bangkitkannya? Nah, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka pikir dengan pengertian, dengan sains, dengan analisa pikiran manusia yang terbatas, mereka tidak percaya. Termasuk banyak orang percaya yang sama, termasuk orang Kristen. Banyak tidak percaya. Bahkan konsep itu mempengaruhi sampai ke dalam seperti ini. Jadi kalau orang mati dibakar, waduh nggak bisa. Tuhan nggak bisa bangkitkan dia. Sudah jadi abu, bukan debu. Apakah ini benar? Berarti orang Kristen nggak boleh dibakar. Kalau orang Kristen dibakar, pasti masuk neraka. Siapa bilang? Saudara, dibakar atau tidak menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Tetapi hanya Tuhan Allah yang punya kuasa. Tuhan itu kuasanya luar biasa. Mau jadi abu, mau jadi debu, dia bisa balikkan dan dia bisa bangkitkan, bisa. Dia menciptakan sesuatu, apa susahnya? Saya dengan teman saya yang mengajar tidak percaya dan tidak mau dan menolak dikremasi. Saudara, itu salah besar. Kenapa? Karena di Alkitab banyak orang percaya mati dibakar. Ingat siapa yang dibakar pada saat itu? Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu dibakar. Kalau sampai dia mati, dia dibakar, nggak masuk surga dong, masuk neraka. Enggak, dia masuk surga. Walaupun nggak jadi dibakar karena dilindungi oleh anak Allah yang maha tinggi. Tapi banyak orang-orang waktu disiksa, dibakar itu banyak. Apalagi pada zaman Roma Katolik itu, orang-orang Kristen yang percaya pada firman Tuhan, tidak percaya pada Paus, dibakar semua dia. Dan dibakar di tiang pembakaran itu berapa puluh orang, ratus orang dibakar hidup-hidup. Dan itu orang-orang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sangat taat pada firman Tuhan. Dibakar mereka semua. Terus saya tanya, berarti mereka mati masuk neraka? Ya enggak. Orang kecelakaan di dalam gedung kebakaran, terus ada puluhan orang Kristen sana. Apa masuk neraka? Enggak. Kenapa enggak? Karena bukan dibakar atau ditanam orang itu masuk neraka atau masuk surga. Bukan. Masuk neraka atau masuk surga itu karena percaya pada Kristus. Kuasa Allah sempurna. Tubuh kita akan dibangkitkan. Nah, kalau kita bicara, wah Pak, tubuh kita dibangkitkan, kalau dibakar kan susah gitu. Nah, Tuhan membangkitkan orang-orang mati yang bukan orang Kristen. Berarti kan bukan orang Kristen, berarti orang-orang yang dibakar itu kan Tuhan bangkitkan tuh. Itu ada perkataan tadi kita baca kan dalam Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 22, orang-orang mati yang jahat pun dibangkitkan. Jadi orang yang dibakar itu dibangkitkan oleh Tuhan. Dikembalikan semua tubuhnya dan untuk dihukum. Mengerikan nggak ini? Mengerikan. Ya, jadi ini jelas sekali. Dan kemudian ada yang disebut sebagai seorang yang merusak gereja di dalam 1 Korintus 15. Paulus di dalam suratan Korintus itu melawan Himenius dan Philetus. Kenapa? Karena menganggapnya sepenuhnya spiritual, jadi bukan terjadi secara fisikal. Dia melawan itu, dan ini terjadi dalam sejarah gereja. Nah, kita lihat 2 Timotius, kita lihat ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi merusak itu menghancurkan, mencerahkan iman. Dan kemudian iman itu kemudian tidak ada dasarnya lagi. Karena tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Himenius Philetus yang kurang ajar itu ada di gereja mengajarkan, jangan percaya. Dan disitulah Rasul Paulus dan khususnya Timotius itu melawan ajaran-ajaran ini dan mengusir orang-orang dari gereja. Dan mendisiplin dengan gereja. Ya, perhatikan ayat 19. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan dalam meninggalkan kejahatan. Dan itu jelas sekali. Ya,
Dan kemudian kalau saudara baca itu ilustrasi tentang tubuh yang mulia dan tubuh yang hina. Ya. Jadi pengakuan iman rasuli dengan jelas mengakui bahwa yang dibangkitkan adalah tubuh, kebangkitan tubuh, ya, dan kebangkitan tubuh. Amin. Di akhir zaman kita dibangkitkan. Ini tutup seperti itu. Coba kita lihat sebagai ayat Kisah 17 ayat 32. Perhatikan ya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu, kebangkitan orang mati. Jadi Paulus waktu di Athena, waktu di Areopagus, waktu di Tyrannus, dan mengajarkan semua itu. Saudara tahu apa yang terjadi di Athena itu? Paulus dianggap sebagai seorang peleter, seorang yang membual, seorang yang rendah, mengajarkan kebangkitan. Mereka tidak percaya kebangkitan. Jadi seluruh filsuf Yunani itu tidak ada yang percaya kebangkitan. Dan mereka semuanya adalah ateis semua. Ya, orang-orang Yunani semua, Aristoteles, Socrates, terus kemudian Plato, itu ateis semua. Mereka tidak percaya ada Tuhan. Dan mereka mendengarkan tentang Nabi, tentang Taurat, semua mereka tahu. Pada zaman-zaman itu tahu semua mereka. Tapi mereka tidak menolak semua konsep tentang Allah itu. Karena Allah itu adalah ya mereka sendiri. Allah itu adalah mereka dalam pengetahuannya. Dan mereka bisa, mampu untuk menolong orang, menolong kehidupan dan semuanya. Dan kita manusia menolong diri sendiri. Ya, dikatakan manusia menolong dirinya sendiri, manusia mengukur dia sendiri, manusia memuaskan dirinya sendiri, manusia semua untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti beriman, kamu pasti bisa, pasti sembuh. Saudara, itu seperti filsafat Yunani. Kita tidak berkata jadilah kehendakmu, biarlah engkau aku bergantung padamu Tuhan. Memang kami ingin kami disembuhkan, kami ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, atau tanda petik kami ingin menjadi orang kaya. Nggak ada salahnya jadi orang kaya. Tetapi kalau Tuhan mengatakan kamu akan aku berikan rezeki yang cukup, dan aku akan berikan kamu rezeki yang berkelimpahan, itu bergantung pada Tuhan. Dan bergantung pada talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan pada kita. Ada orang yang tidak memiliki talenta banyak, dan hidupnya dia dengan sederhana. Dan dia bukan soal berapa banyak dia ambil dari dunia ini, tapi berapa banyak Tuhan berikan pada dia, itu yang menentukan hidupnya. Jadi ini jelas sekali. Jadi kepercayaan tentang kebangkitan itu di dalam suratan-suratan Rasul Paulus banyak ditolak oleh gereja-gereja yang mengawinkan anugerah Tuhan, Injil Tuhan dengan Yunani. Dan itu terjadi dengan gerakan-gerakan gnostisisme, epikurisme, dan semuanya. Atau, saudara, menambahi dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Taurat. Sunat, dan harus ikut cara-caranya, ritualnya orang-orang Israel, menurut hukum Taurat, harus menyembah Tuhan begini-begini, dan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus menghormati hari-hari. Wah, saudara, itu semua dalam Kolose pasal 2. Dikatakan ayat 17 dari 15, 16, 17 katakan, jangan pernah kamu diikat dengan aturan-aturan seperti itu, karena kamu sudah dilepaskan dari kutukan, kamu dibebaskan dari seluruh kutukan yang ada, dan kamu dibebaskan hanya kamu dimerdekakan dengan satu nama, yaitu Kristus, tidak ada nama lain. Dan kita bersyukur dengan kuasa Tuhan yang luar biasa ini ya. Jadi dengan kita belajar kebangkitan ini, kita mengenal ada 3 kebangkitan. Kebangkitan Kristus, sumber kebangkitan, dan kemudian kita dibangkitkan dari dosa kita, dan kita menjadi orang percaya, roh kita bangkit, dan kita mendapatkan jaminan, dan tubuh kita belum bangkit. Nah, kebangkitan kita, gereja Tuhan orang percaya, adalah kebangkitan dari dosa. Kalau Kristus kebangkitannya kebangkitan karena kuasa untuk menghapus dosa, melenyapkan dosa, mengangkut dosa. Kalau kita mendapatkan kebangkitan, kita mematikan dosa karena kita terima kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus membangkitkan kita. Dan kemudian apa? Roh kita kemudian menjadi orang yang percaya pada Tuhan dan dilahirbarukan. Tubuh kita belum. Nanti di akhir zaman, nah ini kebangkitan ketiga. Di akhir zaman tubuh kita akan dibangkitkan, memasuki satu kondisi tidak ada dosa di sana. Ya, perhatikan, tidak ada dosa. Dan kita tidak lagi mengingini dosa, karena tubuh kita yang jatuh dalam dosa, yang diikat oleh dosa, itu tidak bisa mengingini dosa, karena sempurna, kudus, adil dan benar.
dan menyukakan hati Allah dan dipersembahkan bersama dengan Kristus. Dan kita masuk dalam hidup yang kekal. Jadi 3 kebangkitan dengan 3 kematian. Nah, kita bahas dengan 3 kematian ini ya, secara singkat. Ya, perhatikan. Kematian yang pertama adalah, saudara, perhatikan. Adam dan Hawa hidup. Waktu Tuhan mengatakan, kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Nah, itu mati apa? Mati dalam spiritual. Mati dalam dosa. Jadi seluruh hidupmu sekarang sudah tidak bisa menerima hadirat Allah. Kekudusan Allah sudah meninggalkan kamu. Hadirat Allah sudah memisahkan semua dari semua yang dalam dosa, dalam kegelapan. Allah itu terang, tidak bisa berkumpul dengan dosa. Jadi waktu Adam mengambil buah itu dari istrinya dan dia memakannya bersama dengan istrinya, dia mati dalam dosa. Nah, itulah kematian pertama. Kematian di dalam dosa. Ya, 1. Dan kemudian Adam melihat anak-anaknya. Anak-anaknya kemudian hidup, kemudian dia melihat, loh, anaknya bertengkar. Kain dan Habil. Habil dibunuh oleh Kain. Anaknya mati. Wah, mati. Tuhan mengatakan, kamu akan mati. Dan bukan hanya mati dalam dosamu, tubuhmu akan mati dan kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Jadi dalam Firdaus itu, manusia diciptakan Allah untuk hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Firdaus itu proyeksi dan simbol dari surga. Dan sekarang Firdaus itu sudah lenyap. Ya, karena manusia dalam dosa, Firdaus diangkat oleh Tuhan bersama dengan hadirat Tuhan, dan nanti Firdaus akan datang lagi. Dan Firdaus itu merupakan satu hadirat Allah. Dan sudah tidak ada manusia mati dalam dosa, dan waktu memakan itu mati di dalam dosa. Ya, ini mati pertama. Mati kedua apa? Kain membunuh Habil, mati. Tubuhnya mati, dan hanya nggak bisa hidup lagi. Mati. Dan inilah mati yang disebut sebagai kematian fisik. Kematian spiritual dosa, kematian fisikal tubuh kita, dan kemudian terakhir apa, saudara? Kematian yang kekal pada akhir zaman. Yang tidak bisa lagi kamu hidup. Kamu akan mati di dalam dosamu, dihukum oleh Tuhan, dan disiksa, dan dihajar oleh Tuhan selama-lamanya berada dalam neraka. Dan kamu menjerit dalam kegelapan, dalam jurang yang tidak ada batasnya. Dan di sana ada ratap kertak dan tangisan yang luar biasa, yang sangat mengerikan sekali. Saudara, banyak orang yang ngomong, saya pergi ke neraka. Mereka katakan, di neraka itu ngeri sekali. Banyak orang yang leleh, tubuhnya terbakar, itu seperti lilin. Mukanya tuh sampai, Saudara, Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Alkitab tidak pernah mengatakan tubuh manusia itu leleh. Enggak pernah mengatakan demikian. Itu konsep dari agama-agama yang lain. Tapi tubuh manusia itu ada tubuhnya dan disiksa, itu tubuhnya merasakan siksaan dan tidak pernah dilenyapkan. Kalau dibakar lele lama-lama kan hancur. Habis kan? Enggak bisa hancur. Terus. Dan disiksa dengan kekal, maka tubuhnya juga tubuh yang disediakan tubuh kematian kekal. Sama-sama. Dan inilah yang disebut sebagai kematian yang akhir. Kematian kedua, kematian yang kekal, kematian akhir. Jadi Kristus menaklukkan dosa yang mana? Kematian yang mana? Kematian dalam dosa spiritual. Kematian di dalam dosa fisikal. Dan kematian maut selama-lamanya. Dan semuanya itu dibangkitkan oleh Kristus dalam kematiannya. Jadi ada 3 macam kematian Kristus. Ada 3 macam kematian kita, ada 3 macam kebangkitan. Nah, kita lihat sekarang 3 macam. Satu kematian Kristus mematikan 3 macam kematian manusia. Pertama, mematikan kematian dalam dosa yang bertahta, yang bercokol dalam manusia. Dan waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, dosa ini kemudian dikalahkan. Bagaimana dia mengalahkan dosa? Dia taat, mati di dalam mengangkut dosa kita. Menjalani dengan taat, dengan ketaatan Kristus sampai dia mati, maka dosa kita yang mematikan kita dimatikan oleh dosa Kristus yang mematikan semua dosa-dosa kita. Jadi mematikan dosa dengan apa? Dengan kematian. Dosa tidak bisa dimatikan dengan kehidupan. Kita hidup, kita lawan dosa itu, kita penjara dosa itu, kita lakukan semua, kita rehabilitasi. Dosa tidak bisa mati. Dosa hanya bisa dilenyapkan dan dibereskan
betul-betul dihapus dengan kematian. Yang bisa mematikan dosa adalah kematian. Hanya kematian. Kematian siapa? Kematian orang yang tidak berdosa. Karena kamu berdosa mati dalam dosamu, maka harus ada kematian yang tidak berdosa. Kalau kematian berdosa, sama dengan kamu, nggak ada bedanya. Kita orang yang akan menebus kita, orang yang mati dan masih ada dosanya. Nggak bisa orang mati dalam dosa menghapuskan dosa orang mati dalam dosa. Maka orang mati dalam dosa tidak mungkin menghapuskan orang mati dalam dosa. Maka tidak mungkin orang menghapuskan dosa orang. Orang mengampuni orang tidak mungkin, hanya Tuhan yang mungkin. Dan itulah konsep orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang Israel, bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni. Kenapa? Karena tidak mungkin kita orang berdosa ngampuni orang berdosa. Kita nggak mungkin saling mengampuni kalau kita belum diampuni. Dan siapa yang bisa mengampuni? Hanya Tuhan. Waktu Yesus, diampuni dosamu, bangkitlah kamu, sembuhlah kamu, dosamu diampuni. Marah semua orang Yahudi. Kamu menyembuhkan dengan cara-cara yang seperti dewa-dewa. Dan kamu menyamakan dirimu, dan kamu mengatakan, diampuni, itu kamu menghujat Allah. Kamu bukan Allah, kamu manusia. Darah daging sama dengan kami. Kamu bukan Allah. Dan disitulah Tuhan Yesus harus dibunuh. Saudara, ini satu pengertian yang sangat kompleks sekali. Kenapa orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus? Kenapa ahli Taurat orang Farisi harus membunuh dia? Karena dipikir Tuhan Yesus itu menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Kamu ini manusia. Kenapa bisa membuat perkara-perkara yang bisa dibuat Tuhan? Kamu ini manusia kok bisa ngampuni? Mereka nggak terima. Padahal Mesias itu sudah ditulis dalam kitab Taurat. Tapi mereka tidak terima Kristus. Karena Mesiasnya beda. Mereka ingin Mesias yang gagah perkasa, yang ganteng, yang maco, kuasanya hebat, punya kekuatan luar biasa, menghantam semua orang-orang Romawi. Kok datang disalib, dipaku, dipukulin, dicambukin. Masa Tuhan kayak gini? Masa raja dari raja kayak gini? Dan disitulah rahasia kehinaan yang akan membuka kemuliaan. Dan itulah membuat orang-orang percaya di seluruh muka bumi itu dibuka oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel menolak. Dan kita bersyukur. Saudara, dari kematian inilah Tuhan Yesus mematikan dosa yang mematikan. Dan Tuhan Yesus juga, saudara, mematikan dosa yang menjadikan kita tidak lagi berumur panjang selama-lamanya. Yang membuat kita umur kita berhenti. Dan Tuhan buka umur ini. Dan akhirnya kita hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Dan ini luar biasa. Jadi kalau nanti orang tuamu dalam Tuhan mati, anakmu dalam Tuhan mati, semua kamu cinta dalam Tuhan mati, jangan kamu kecewa. Kenapa? Nanti kita akan bertemu. Kenapa? Karena kematian yang ada secara fisik itu menunjukkan Tuhan akan mati juga secara fisik. Dan dia menunjukkan aku bangkit dan akan dibangkitkan. Jadi disinilah umur manusia akhirnya tidak di stop oleh Tuhan. Dan waktu kita mati, berarti umur kita bukan 0, bukan berhenti, tapi kita bersama dengan Tuhan. Umur kita tak terbatas, tak bisa dihitung. Di situ, barulah di akhir zaman, semua tubuh orang percaya yang tidak bisa dibangkitkan oleh siapapun, dengan kuasa apapun, Tuhan akhirnya berikan tubuhnya. Dan Tuhan angkat semuanya. Dan yang masih hidup, langsung Tuhan angkat. Dan bertemu dengan Tuhan di udara, yang disebut sebagai parusia. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu parusia, dan kita akan diangkat. Saudara, bayangkan tubuh orang percaya itu. Dan waktu rohnya bersatu dengan tubuhnya, kan kita mati, ini kan tubuh kita hancur di bumi. Roh kita bersama dengan Tuhan. Dan waktu tubuh ini diangkat ke udara, tubuh ini, roh itu bersama dengan tubuh datang dan menjadi manusia yang baru, yang seperti tubuh Kristus, yang tidak dikekang dengan hukum apapun termasuk gravitasi. Jadi kita diangkat oleh Tuhan, dan semua orang-orang yang takut ketinggian, kamu sulit jadi orang Kristen. Saya di udara. No, kita sudah tidak takut lagi. Kita seperti tokoh-tokoh Marvel yang bisa terbang dengan sesuka hati dan tidak ada ketakutan ketinggian. Jadi semua orang takut ketinggian, fobia, takut ketinggian. Waktu kamu nanti diangkat tubuhmu oleh Tuhan, kamu menikmati ketinggian itu seperti burung. Begitu indah bersama dengan Tuhan.
Saudara, ini saya ngomong ini adalah situasi kondisi kita di surga. Jadi saya bukan cuma mengajar tentang kebangkitan, bukan cuma mengajar tentang kematian yang dibereskan Tuhan. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak bisa kita ngomongkan. Rasul Paulus mengatakan ini, tubuhku diangkat sampai ke langit ketiga. Bayangkan, saudara. Dan seperti itu, saudara, kita juga sama. Waktu Yesus memanggil Musa dan Elia datang, dan kemudian mereka memancarkan tubuhnya begitu terang. 12 siang tengah hari itu, matahari kalah terangnya. Dan 3 orang ini, Yesus, Musa, dan Elia, itu tubuhnya begitu terang. Sampai murid-murid Petrus, Yakobus, Yohanes, wah, terpukul. Dan itu terjadi berkali-kali di dalam perjanjian lama. Tiang awan dan tiang api. Wajah Musa bercahaya. Dan ini semua akan kita miliki selama-lamanya. Saya bersyukur jika engkau bisa mendengarkan hari ini, dan engkau bisa mengimani, engkau percaya pada Kristus. Tidak ada kuasa yang bisa menggugat kita. Tidak ada kuasa yang bisa meruntuhkan kita. Kerajaannya kekal dan tidak akan dilawan oleh siapapun. Dan tidak ada yang bisa menggoncangkan. Karena semua kerajaan dunia dihancurkan, digoncangkan Tuhan, dan diruntuhkan oleh Dia. Dan Dia bangun kerajaan yang kekal. Dan tidak ada kerajaan lain. Dan Dialah the King of Kings, the Lord of Lords. Siapa Dia? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Pak, kita bersyukur. Kita berdoa ya. Bentar, Oke. Pak. Ya. Mau tanya sebentar, kalau sekarang Ya, kalau pandangan kita akhir-akhir ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Itu menurut pandangan Alkitab gimana, Pak? Ya, kita harus tahu bahwa Yesus, kalau ini tergantung ceritanya, Pak. Kalau dia melihat kemuliaan Allah masih bisa terima. Kalau dia melihat Tuhan Yesus sendiri, berbicara Tuhan Yesus sendiri, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Tuhan Yesus tidak akan memberikan wahyunya kembali. Alkitab sudah selesai, dan kita bertemu Tuhan Yesus, kenapa? Apa gunanya gitu? Apalagi dibawa Tuhan Yesus ke surga, ke neraka gitu. Itu tidak ada di Alkitab cerita itu. Dan itu betul-betul cerita dari pribadi dia. Bukan berdasarkan Alkitab. Hanya seorang rasul yang dibawa ke surga dan bisa selamat ke bumi ini. Yang lain nggak ada. Nggak ada yang lain. Dan Rasul Yohanes hanya melihat secara penglihatan. Ya. Dan tidak ada yang lain. Itu betul-betul rasul yang khusus seperti itu. Tetapi banyak sekarang pendeta-pendeta sekarang merasakan, atau orang-orang jemaat yang melihat surga, melihat neraka. Dan semua penjelasannya, orang-orang ini persis seperti penjelasan dari siapa? Penjelasan dari agama